Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kami akan sharing tentang tanaman mint yang kami tanam dengan teknik vertikultur hidroponik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya tanaman mint. Nah, mint ini merupakan salah satu tanaman herbal yang paling diminati karena banyak sekali kegunaannya. Pada skala industri, mereka menggunakan ekstrak daun mint sebagai campuran pada pasta gigi, permen karet. Terus yang sekarang yang lagi populer adalah sebagai perasa dari es krim. Nah, untuk skala rumah tangga, mint ini banyak digunakan sebagai campuran minuman, seperti misalnya mojito, es jeruk mungkin. Terus juga sekarang juga sudah ada yang buat serbuk dari daun mint yang dikemas seperti kemasan teh dan diseduh seperti teh. Daun mint ini juga bisa digunakan sebagai campuran makanan, misalnya sebagai campuran pada salad. Bahkan juga ada beberapa cake yang menggunakan perasa dari daun mint, sehingga dapat memberikan kesan kesegaran pada makanan ataupun minuman yang menggunakan campuran daun mint. Selain dari rasa dan juga aromanya yang unik, ternyata daun mint ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali teman-teman. Mulai dari menghilangkan bau mulut, melancarkan pencernaan, terus juga bisa mengobati pilek. Tetapi tentu ada takaran tertentu dan tidak berlebihan. Karena kembali lagi, apapun yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Jenis mint ini sangat beragam sekali teman-teman. Tetapi kita di sini hanya baru memiliki 6 jenis saja yang kami tanam di dalam pot dengan media tanam campuran dari tanah dan juga sekam bakar. Nah, antara lain itu ada jenisnya common mint, spearmint, apple mint, coklat mint, pennyroyal, dan juga eau de cologne. Nah, tanaman yang kami tanam di sini, kami tanam secara vertikal dan sistem ini biasa disebut dengan vertikultur. Tapi untuk media tanamnya di sini kami tidak menggunakan tanah teman-teman. Kami menggunakan rock wool sebagai media tanam dan menggunakan AB mix sebagai sumber nutrisi. Sekalipun untuk bawang, ini kami tidak menggunakan tanah teman-teman. Jadi ini adalah campuran dari kokopit dan juga sekam bakar. Jadi untuk sistem vertikal hidroponik ini, kami sama sekali tidak menggunakan media tanam tanah subur. Kami sudah beberapa kali menanam pada sistem vertikultur hidroponik ini teman-teman, terutama untuk tanaman mint. Jadi tanaman mint yang sudah berhasil kami pelihara adalah tanaman mint, apple mint, dan juga common mint. Dan untuk apple mint yang sudah berhasil kami pelihara, itu kami pindahkan ke dalam polybag dengan media tanam campuran tanah dan juga sekam bakar. Karena memang ada yang memesan dari kami, dan kami buatkan sesuai dengan pesanan. Jadi ini adalah salah satu apple mint kami yang kami pindah dari vertikultur hidroponik ke media tanah. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi ini tidak akan kami jual karena memang kalau dilihat batangnya sudah besar teman-teman dan ini sudah sangat panjang. Jadi ini cocok digunakan sebagai indukan. Nah, yang kami jual atau sesuai pesanan itu biasanya yang muda-muda seperti ini. Jadi yang muda-muda seperti ini nanti bisa tumbuh dan memanjang seperti ini akhirnya. Untuk menanam mint itu kita bisa menanam melalui benih ataupun stek batang teman-teman. Nah, kalau kami di sini kami biasa menggunakan stek batang. Jadi sebelum kita langsung pindahkan ke dalam sistem vertikultur hidroponik, biasanya batang yang sudah kami stek itu kami rendam menggunakan air. Ini bertujuan untuk menumbuhkan akar terlebih dahulu. Nah, setelah akarnya tumbuh, barulah kita pindahkan ke sistem vertikultur hidroponik ini. Sebenarnya kami juga sudah pernah mencoba beberapa kali. Setelah stek batang, kami langsung pindahkan ke dalam sistem hidroponik vertikultur. Dan ternyata cara tersebut kurang efektif teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kami contohkan kembali. Nah, ini baru kemarin kami melakukan stek dan ini kemarin sore kami pindahkan ke sistem vertikultur hidroponik. Kalian bisa lihat kan di sini. Nah, setelah terkena panas beberapa jam, ternyata menjadi layu. Berbeda dengan yang sudah kami rendam terlebih dahulu dan kami tumbuhkan akarnya. Nah, ini merupakan
coklat mint sama dengan contoh yang tadi ya teman-teman. Ini kami tumbuhkan dulu akarnya, baru kami pindahkan ke dalam sistem vertikultur hidroponik. Jadi sekarang kami akan mencontohkan bagaimana biasanya kami melakukan stek batang, lalu kami rendam menggunakan air. Nah, sebenarnya tidak ada trik khusus ya teman-teman. Kami hanya memotongnya seperti ini. Lalu daun-daun ini akan kami hilangkan. Dan kami akan rendam menggunakan air. Jadi nanti diharapkan akarnya bisa tumbuh dari sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kelihatan kan ya? Untuk mint yang kami gunakan ini adalah jenis apple mint. Jadi ketinggian airnya itu disesuaikan dengan tanamannya. Dan air dapat merendam simpul. Sehingga akarnya nanti bisa tumbuh dari simpul ini teman-teman. Biasanya untuk menumbuhkan akar memerlukan waktu sekitar 2 hingga 4 hari, tergantung dari jenis mint apa yang kita rendam. Setelah ada akar yang tumbuh, kalian bisa langsung pindahkan ke media tanam, entah kalian menggunakan rock wool atau mungkin busa. Nah, di sini kami menggunakan rock wool bekas tanaman sebelumnya yang masih layak untuk dipakai. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini belum ada 1 minggu kami pindahkan ke dalam sistem vertikultur hidroponik. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, akarnya sudah sangat banyak ini. Dan akarnya memang tumbuh dari simpul teman-teman. Nih, kan seperti ini. Memang rata-rata itu tanaman mint tumbuhnya memang cepat teman-teman. Ini saja sudah ada batang yang baru kan. Nih udah ada 3. Dan ini semua kita bersamaan pindahkan. Jadi ini juga sudah ada cabang-cabang yang baru. Si coklat mint. Ini juga common mintnya juga sudah ada ya batang-batang yang baru. Nah, ini masih tertinggal nih. Mungkin nanti akan tumbuh lagi. Dan untuk coklat mint yang ini, jadi saya akan pindahkan dulu. Kita akan rendam. Kasian kan kalau seperti ini dia layu dan ujung-ujungnya nanti mungkin saja bisa mati. Pada sistem yang sederhana seperti ini saja, tanaman mint kami sudah dapat tumbuh subur teman-teman. Apalagi misalnya kalian ingin menanam mint pada sistem hidroponik yang sudah disertai dengan sirkulasi. Tentu pertumbuhannya akan lebih cepat dan tanaman mint kalian akan semakin subur karena memang suplai oksigennya tetap terpenuhi. Nah, seperti kami di sini, kami selalu memaintenance tanaman mint setiap hari karena kami selalu melakukan pengadukan untuk nutrisi yang ada di dalam wadah botol ini teman-teman. Karena ini kan tidak ada sirkulasi sama sekali. Jadi setiap pagi itu kami selalu mengangkat dan melakukan pengadukan agar tetap ada suplai oksigen. Untuk pembuatan nutrisinya kita sudah pernah sharing di video sebelumnya. Jadi kalian nanti bisa cek di playlist hidroponik. Di sana kami sudah pernah menyampaikan bagaimana cara membuat larutan nutrisi untuk hidroponik. Nah, untuk nilai total padatan terlarut pada nutrisi dengan tanaman mint, kami menggunakan range 700 hingga 1200 ppm dengan range pH 5,5 hingga 6,5. Sebenarnya sistem vertikultur hidroponik ini ada berbagai macam jenis teman-teman, mulai dari yang otomatis dan juga manual seperti yang kami buat ini. Dan untuk yang manual juga berbagai macam ya bentuknya. Tetapi karena kami memiliki beberapa barang bekas, jadi seperti inilah model vertikultur hidroponik yang kami buat. Dan memang sih ini memakan sedikit waktu teman-teman, karena kita kan setiap hari harus mengaduk, harus mengecek. Tapi ini akan sangat menyenangkan bagi kalian yang memang suka berkebun dan ingin menanam pada lahan yang sempit. Jadi kalian tetap bisa menanam secara vertikal. Dengan menanam mint pada sistem vertikultur hidroponik seperti ini, kami sudah bisa memanfaatkan mint sesuai dengan kebutuhan kami. Jadi entah itu dipakai untuk campuran salad ataupun campuran minuman, itu bisa kami dapatkan dengan mudah teman-teman. Dengan menggunakan sistem yang sederhana ini pun, kami sudah bisa mendapatkan tanaman herbal. Jadi nanti di video-video selanjutnya, kami akan membahas tentang karakteristik dari jenis mint yang kami punya di sini. Karena pada dasarnya, mint itu sangat banyak sekali jenisnya dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Misalnya seperti jenis daunnya yang berbeda dan karakteristik yang lain-lain lagi. Dan pada umumnya orang-orang hanya menganggap mint itu hanya satu jenis saja. Nanti kami akan bahas lebih dalam. Jadi sekian dulu video sharing hari ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.